Band yang menjadi bagian dari New Wave of American Heavy Metal ini mungkin menjadi salah satu band yang berhasil membawakan banyak jenis turunan dari genre tersebut, seperti groove metal, thrash metal, death metal, metalcore, bahkan grindcore. Apakah kalian setuju? Virginia Commonwealth University tahun 1994. Empat orang mahasiswa yaitu John Campbell sebagai basis, Chris Adler sebagai drummer, Mark Morton sebagai gitaris, dan Matt Conner membentuk sebuah band heavy metal bernama Burn the Priest. Tidak lama kemudian, Mark Morton dan Matt Conner keluar dari band dan digantikan oleh Abe Spear. Di tahun 1995, band ini merilis satu demo dan dua EP. Lalu setelah itu bergabunglah Randy Blythe sebagai vokalis. Di tahun 1997, Mark Morton kembali bergabung sebagai gitaris. Dan mereka langsung merilis album pertamanya di tahun 1999. Setelah album pertama dirilis, gitaris Abe Spear keluar dari band. Lalu posisinya diisi oleh adik Chris Adler yaitu Willie Adler. Band ini lalu mengubah nama mereka dari Burn the Priest menjadi Lamb of God untuk menghindari prasangka orang-orang yang mengira mereka adalah band satanik metal. Dengan nama Lamb of God, band ini merilis album pertamanya yang diberi judul New American Gospel di bulan September tahun 2000. Menurut kritikus dan jurnalis musik, album ini adalah album yang sangat bagus. Bahkan album New American Gospel berhasil membuat Lamb of God disejajarkan dengan Pantera. Chris Adler menganggap album ini adalah hasil limpahan ide-ide para anggota Lamb of God yang saat itu tidak terbendung. Setelah melakukan tour, Lamb of God langsung merilis album baru yang diberi judul As the Palaces Burn di bulan Mei tahun 2003. Lewat album ini, majalah Rolling Stone menyebut Lamb of God dalam membungkus heavy metal dengan format yang sangat cerdas. Tak heran jika Revolver dan Metal Hammer menempatkan album As the Palaces Burn di posisi nomor 1 pada tahun perilisannya. Lamb of God menjadi sangat produktif, yang dibuktikan dengan 1 tahun kemudian mereka merilis album baru yang diberi judul Ashes of the Way yang sangat fenomenal. Album yang dengan mengejutkan berada di nomor 27 di Billboard 200 dan terjual lebih dari 35.000 kopi di minggu pertamanya. Situs AllMusic memuji album ini dengan menganggap Lamb of God telah menyeimbangkan unsur kekuatan, kemarahan, dan tradisi. Sebuah album yang berisi lagu-lagu yang sangat membunuh. Dalam album ini mereka berkolaborasi dengan mantan gitaris Megadeth yaitu Chris Poland. Ashes of the Way kemudian menjadi album bersertifikat gold pertama untuk Lamb of God. Album ini juga membuat mereka melakukan tur yang sangat banyak di tahun 2004. Singkat cerita, pada Agustus 2006, Lamb of God kembali merilis album yang diberi judul Sacrament. Album ini melakukan debut dengan menduduki posisi nomor 8 di Billboard 200 dan terjual 2 kali lipat dari album sebelumnya. Album ini menjadi salah satu album yang dianggap berisi lagu-lagu dari Lamb of God yang paling berkesan hingga saat ini, sekaligus dianggap sebagai salah satu album metal terbaik pada tahun 2006. Lamb of God kemudian melakukan tur yang sangat panjang, termasuk menjadi pembuka untuk tur Slayer, Mastodon, dan Megadeth. Lalu mereka melakukan tur eksklusif bersama Killswitch Engage. Di tahun 2007, Lamb of God dinominasikan dalam kategori Best Metal Performance dalam acara Grammy Awards, tetapi mereka kalah dari Slayer.
Terlepas dari keberhasilan tur, Lamb of God menghadapi pertengkaran serius di dalam band mereka. Setelah memainkan pertunjukan di Skotlandia, para anggota band dan kru berada dalam kondisi mabuk berat. Setelah itu, Randy Blythe berkata kasar kepada Chris Adler dan Mark Morton. Setelah tersulut emosi, Mark menghajar Randy. Perkelahian keras pun terjadi, namun 2 hari kemudian, keduanya berdamai lalu kembali minum-minum bersama. Lalu pada bulan Juli tahun 2008, Lamb of God merilis DVD berjudul Walk With Me in Hell. 2 DVD yang berisi 5 jam dokumenter dan beberapa pertunjukan live, disusul dengan album ke-6 mereka yang diberi judul Urat, yang dirilis pada Februari tahun 2009. Album Rat sangat sukses, debutnya menduduki nomor 2 di Billboard 200, sebuah album yang didedikasikan untuk vokalis band The Clouds yang meninggal dalam kecelakaan. Tur album ini didukung oleh band Children of Bodom dan beberapa band lainnya. Lamb of God sendiri menjadi pembuka untuk Metallica dalam World Magnetic Tour milik Metallica. Masuk ke era tahun 2010, Lamb of God kembali masuk dalam nominasi Grammy Awards untuk Best Metal Performance, tapi mereka kalah dari Judas Priest. Dan di tahun 2011 mereka kembali masuk dalam nominasi tersebut, namun kembali kalah dari Iron Maiden. Lalu pada bulan Januari tahun 2012, mereka kembali merilis album baru yang diberi judul Resolution. 27 Juni tahun 2012, Kepolisian negara Ceko menangkap Randy Blythe atas tindakannya saat konser di Praha tahun 2010. Randy Blythe ditangkap setelah insiden seorang penggemar Lamb of God berusia 19 tahun naik ke atas panggung lalu didorong oleh Randy. Nahas, remaja tersebut meninggal dunia setelah kepalanya terbentur ke lantai. Setelah penangkapan Randy, Lamb of God membatalkan tur mereka, tetapi memulai tur sebulan kemudian setelah Randy dibebaskan dengan jaminan. Randy Blythe kemudian didakwa atas kasus tersebut pada bulan Desember tahun 2012. Menurut putusan pengadilan, Randy memiliki tanggung jawab moral atas kematian penggemar tersebut, tetapi dia tidak bertanggung jawab secara pidana. Proses hukum Randy memakan biaya yang sangat besar, membuat keuangan Lamb of God terkuras yang mengakibatkan band ini hiatus. Lalu pada Januari tahun 2014, Randy Blythe memposting pernyataan bahwa dia akan mengambil istirahat panjang dari Lamb of God. Randy kemudian kembali di bulan September di tahun yang sama. Pada bulan Juli tahun 2015, Lamb of God kemudian merilis album baru yang diberi judul Seven Strum und Drang, sebuah album yang berisi materi yang Randy Blythe tulis saat dia di penjara. Lalu, setelah melakukan tur untuk album tersebut, Lamb of God pun kembali mengambil hiatus. Singkat cerita, mereka bersatu kembali di tahun 2018 dan langsung merilis album cover berjudul Legion 20. Namun kali ini mereka menggunakan nama pertama mereka, yaitu Burn the Priest. Lalu berita heboh muncul di tahun 2019. Secara mengejutkan, Lamb of God mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berpisah dengan Chris Adler. Posisinya lalu diisi oleh Art Cruz, mantan drummer band Prong. Chris Adler kemudian merilis pernyataannya sendiri yang mengungkapkan bahwa dia tidak mau melukis dengan angka. Apa maksudnya? Saya juga tidak tahu. Jadi jika ada yang mengerti, boleh tulis di kolom komentar. Dengan formasi baru, Lamb of God merilis album baru pada bulan Juni tahun 2020 yang diberi judul Lamb of God. Lalu disusul merilis album baru pada bulan Oktober tahun 2022 yang diberi judul Omens. Dan sampai saat ini, band heavy metal sangar ini tetap aktif dengan julukan mereka sebagai Pure American Metal dan akan merilis album baru di tahun 2026 ini dengan judul Into Oblivion. Admin sendiri sudah tidak sabar menantikan perilisannya, so kalian juga harus dengerin album barunya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, and share.